di dalam kompetisi itu kita tidak sedang berjuang dengan orang lain, tapi bagaimana kita berjuang dengan diri kita sendiri. Belajarnya bareng-bareng pas malam, tiba-tiba ada yang kirim soal pagi-pagi, terus bilangnya maaf saya lagi gabut. Nah, jadi dari situ tuh saya bilang, loh ini gabutnya kok kerja soal. Di Palembang pada saat itu kegiatannya di Palembang pada waktu itu saya lebih santai aja begitu. Sering keliling-keliling di lokasi malah sama teman-teman, dan pada saat pengumuman itu kebetulan di dalam gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, welcome in this video podcast Madrasah Podcast. Bersama saya di sini Ayu Alfira, dan tentunya di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Di sini kita kedatangan narasumber yang berprestasi, yaitu ada Kakak Nurul Ainun Fajriyah. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar saya alhamdulillah hari ini sangat baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya Kak. Nah teman-teman, beliau ini adalah seorang mahasiswa dan juga sekaligus alumni dari MAN 2 Sopeng. Gak hanya itu, kakak ini juga punya banyak prestasi-prestasi. Baik Kak, mungkin bisa perkenalan dulu dari nama, tempat tanggal lahir, dan biodata kakak yang lainnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Fajriyah. Di lingkungan akademik saya lebih familiar dipanggil Ainun, kalau di rumah biasanya dipanggil Nurul. Nah, saya lahir di Welonge 7 September 1998. Jadi bulan depan saya sudah berumur 24 tahun ya. Kemudian saya asli dari Desa Laringgi, dan S1 saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa aktivitas atau kesibukan kakak akhir-akhir ini? Insya Allah di akhir bulan ini akan memulai perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Magister Pendidikan Matematika. Nah, akhir-akhir ini sendiri mungkin saya lebih sibuk ke penulisan mungkin, karena ini juga saya rasa akan menunjang perkuliahan saya nantinya, dan tentu juga akan menunjang karir saya ke depannya. Nah, selain itu juga menulis artikel ataupun mengikuti kelas-kelas kepenulisan, dan juga beberapa menerbitkan buku di bidang saya sendiri dan buku cerita berupa cerpen, karena bisa dibilang saya agak tertarik pada dunia kepenulisan. Sebelumnya juga di tahun sebelumnya saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah di Maros, seperti itu. Nah, kan tadi kesibukan kakak yaitu menulis cerpen. Kalau boleh tahu apa saja sih judul-judul cerpen yang pernah kakak terbitkan? Kalau untuk cerpen judulnya khusus spesifik ke judul cerpen yang pernah saya terbitkan itu mungkin saya sudah agak lupa ya, karena itu saya tulis dari tahun lalu, dan tahun ini saya lebih fokus sebenarnya ke penulisan artikel atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan artikel. Nah, untuk cerpennya sendiri saya karena masih pemula ya, saya lebih sering ikut di antologi cerpen. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 cerpen dan 1 artikel, dan untuk bidang pendidikan sendiri saya sudah ikut di 3 buku yang mengenai dengan pendidikan, baik itu pendidikan matematika dan satunya itu pendidikan secara umum, seperti itu. Nah, kan kakak ini alumni dari MAN 2 Sopeng ya teman-teman. Jadi mungkin kakak bisa ceritain pengalaman selama sekolah di MAN 2 Sopeng. Oke. Mungkin yang paling berkesan dari saya ini kan bisa dibilang sudah cukup lama ya. Saya di sini alumni 2016 gitu. Jadi sudah cukup lama, tapi yang paling berkesan dari hidup saya selama bersekolah di sini itu mengenai kedisiplinan. Saya masih ingat di sini yang hampir terlambat itu pun masih kena sanksi ya. Saya termasuk orang dulu yang bisa dibilang hampir terlambat, dan itu kita sudah ditunggu sama guru piket. Nah, itu benar-benar mengajarkan kita untuk tepat waktu. Nah, selain itu mungkin yang paling berkesan secara umum di sekolah ini itu terkait dengan sholat berjamaah. Bisa dibilang sholat berjamaah kita di masjid itu benar-benar dikontrol oleh guru-guru, kemudian juga sholat kita di rumah juga dikontrol oleh guru-guru, dan sholat sunnahnya pun di masjid itu bisa dibilang kita sudah diawasi begitu. Nah, meskipun bisa dibilang itu diawasi atau kita melakukannya ini mungkin awalnya kita melakukan itu karena diawasi,
Tapi lama-lama itu sudah menjadi kebiasaan, dan ya saya rasa itu yang membawa saya bisa sampai sejauh ini untuk meskipun meskipun pada saat kuliah itu tidak lagi saya lakukan, tapi saya bisa menerapkan itu, baik tepat waktunya mungkin, atau melaksanakan sholat sunnah, kemudian tepat waktu juga mengerjakan sholat, dan terlebih juga mungkin mengenai kedisiplinannya tadi, saya rasa itu sangat penting, dan ya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terus Kakak masuk ekskul atau organisasi apa saja sih selama bersekolah di Mandua Sopeng ini? Tentu saya ikut di organisasi ya. Saya kebetulan dulu di MTS. Nah, waktu MTS itu ada sosialisasi nih di sekolah. Nah, pada saat itu dipaparkanlah semua ekskul yang ada di MAN, dan kebetulan pada saat itu juga di MTS saya sebagai pramuka, jadi di MAN saya masuk lagi nih di pramuka. Tetapi saya juga tertarik dengan Sispala, karena bisa dibilang ini mungkin organisasi yang tidak semua sekolah ada ya. Jadi selain di pramuka, saya juga di Sispala. Oh, ternyata Kakak ini juga anak Sispala dan anak pramuka, dan kebetulan saya juga alumni dari MTS yang juga anak Sispala dan anak pramuka. Nah, prestasi apa saja sih yang pernah Kakak raih? Mungkin kalau di MAN ini yang paling berkesan di saya, atau mungkin bisa dibilang yang paling membanggakan bagi saya sendiri, itu pada saat meraih medali perunggu KSM tingkat nasional di tahun 2015. Wah, luar biasa nih teman-teman. Kemudian pada saat kuliah pun juga saya kembali mengikuti kegiatan yang serupa, meskipun itu masih di tingkat regional. Pada saat itu saya mengikuti Mad Action di Palopo dan berhasil meraih juara 3 juga. Kalau begitu, pengalaman apa saja yang mungkin bisa Kakak ceritakan selama KSM gitu? Waktu KSM ya, kalau waktu KSM sih saya rasa itu cerita yang cukup panjang begitu. Terlebih ini mungkin memang persiapannya yang lama, kemudian kita harus mengikutinya dulu di tingkat kabupaten, kemudian lulus di tingkat kabupaten, lanjut lagi ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional begitu. Nah, untuk pengalamannya sendiri tentunya pada persiapan itu saya sering belajar, kemudian bahkan saya masih ingat saya biasanya ke kantor untuk memprint soal-soal beserta jawabannya untuk saya bawa pulang ke rumah untuk saya pelajari, kemudian sore saya ke rumahnya Ibu Haja Balena lagi untuk belajar. Dan ya meskipun pada saat Olimpiade itu saya merasa bahwa jawaban saya ini masih kurang begitu. Tapi alhamdulillah hasil belajar saya itu bisa mengantarkan saya ke tingkat nasional, dan di tingkat nasional pun bisa dibilang saya bukan tipe orang yang suka menekan diri saya sendiri, yang bisa saja itu malah mengganggu konsentrasi belajar saya. Jadi pada saat di Palembang, pada saat itu kegiatannya di Palembang pada waktu itu saya lebih santai aja begitu. Sering keliling-keliling di lokasi malah sama teman-teman, dan pada saat pengumuman itu kebetulan di dalam gedung, dan saya tidak masuk ke dalam gedung itu karena ini kan se-Indonesia ya, jadi banyak sekali peserta, belum lagi guru-gurunya mungkin yang menunggu pengumuman. Jadi saya tidak masuk lah, mending saya jalan-jalan, apalagi banyak yang jualan-jualan begitu kan ya, souvenir. Jadi saya keliling-keliling aja sama teman-teman. Tapi pada saat pengumuman, ternyata saya meraih medali perunggu. Nah, ini kan juara 3 ya, jadi saya pada saat itu naik terakhir. Jadinya saya ngikut penerimaan hadiahnya sama dari bidang lain begitu, karena yang lainnya udah pada turun. Mungkin seperti itu sih. Nah, kan tadi Kakak mengatakan Kakak pernah mengikuti KSM di Palembang, dan dengar-dengar Kakak juga berhasil mendapatkan beasiswa S1. Nah, bagaimana sih ceritanya Kakak bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Oke, baik. Jadi waktu S1 itu saya dapat beasiswa Pemda. Nah, bagaimana sih caranya bisa dapat beasiswa ini? Jadi pada saat semester 1 saya belum dapat info nih terkait beasiswa Pemda. Nah, setelah di semester 2 saya bergabung di IMPS. Nah, pada saat bergabung di IMPS ini, jadi kita tuh mahasiswa dari Sopeng tuh kita sering berdiskusi, sering cerita-cerita. Nah, dari situlah akhirnya saya sama teman-teman yang lain daftar beasiswa Pemda, dan alhamdulillah pada saat itu lulus, karena memang syaratnya itu kan hanya seputar IPK, kemudian persyaratan lainnya yang bisa dibilang saya rasa saya mumpuni nih untuk beasiswa ini. Saya bisa mendaftar beasiswa ini. Akhirnya saya daftar beasiswa itu,
dan dari semester 2 sampai saya selesai saya mendapatkan beasiswa dari Pemda dan itu sangat membantu perkuliahan saya. Nah, selain di S1 kemarin, S2 nantinya juga saya berhasil mendapat beasiswa dari LPDP. Nah, untuk beasiswa ini sendiri bisa dibilang persaingannya sangat ketat ya. Kebetulan saya lulus di tahun 2021 beasiswa LPDP dan pada saat itu yang apply beasiswa ini tuh sampai 15.000 orang atau bahkan 10.000 orang ada. Nah, saya sangat senang sekali bisa meraih beasiswa ini, mulai dari seleksi administrasi. Saya yang notabene bukan bahasa Inggris tapi harus belajar TOEFL karena untuk persyaratan LPDP itu sendiri bisa dibilang banyak ya, mulai dari TOEFL-nya, kemudian menulis esai. Itu pun pada saat menulis esai bisa dibilang saya agak mengejar deadline. Akhirnya saya menghubungi beberapa awardee dan juga dosen saya untuk mereview esai saya, kemudian saya apply, kemudian lanjut lagi ke tes tertulis. Dan itu bisa dibilang setiap malam saya belajar sama teman-teman yang lain. Capek sih ya, capek, tapi bahkan di antara kita semua tuh ada yang paginya bekerja, malam belajar lagi buat TBS, tapi ya namanya kita mau dapat beasiswa ya Harus kita harus berusaha. ya itu bener banget ya. Dan karena kita tahu pesaingnya banyak, karena ini bisa dibilang beasiswa bergengsi dari pemerintah Indonesia ya, jadi kita memang harus maksimal untuk itu. Nah, kemudian di seleksi wawancara sih lebih parah lagi ya, karena di sebelumnya itu kita sudah bisa tebak nih, oh saya lulus nih ke seleksi berikutnya. Di TBS pun seperti itu, karena setelah tes itu skornya langsung keluar, jadi kita bisa memprediksi oh saya lulus atau tidak. Tapi di seleksi wawancara ini itu benar-benar tidak bisa diprediksi, karena kita tidak tahu sebenarnya ini tuh penilaiannya seperti apa. Apakah kita ada kesalahan pada saat menjawab pertanyaan seperti ini, apakah ternyata kita belum show up pada saat menjawab pertanyaan ini. Dan pada saat wawancara pun saya sebenarnya kurang percaya diri dengan hasilnya ya. Saya menangis pada saat itu setelah wawancara, dan bisa dibilang pada saat wawancara pun saya agak terlalu cepat ngomong dan mungkin jadi kalimatnya agak amburadul ya. Tapi pada saat itu psikolognya juga menegur saya. Tapi dia bilang ya tidak masalah pada saat itu. Akhirnya itu mungkin yang membuat saya agak kurang percaya diri untuk lolos. Tapi ternyata pada saat pengumuman saya berhasil meraih LPDP, dan insya Allah di bulan ini saya akan melanjutkan pendidikan S2 saya. Wah, ini nih khusus buat teman-teman, ini cerita dari kakak bisa memotivasi teman-teman di rumah. Nah, kalau boleh tahu kak, mungkin bisa di-share nih tips and trik mendapatkan beasiswa, atau mungkin pesan-pesan yang bisa memotivasi teman-teman sahabat madrasah. Yang pertama mengenai tips dan triknya, untuk meraih beasiswa sendiri tuh perlu kita punya niat yang baik nih. Kalau nanti kita dapat beasiswa ini kita mau ngapain, terus selesai S2 nanti kita mau ngapain lagi, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, mungkin juga untuk meraih beasiswa kita perlu riset ya, kita perlu riset terhadap beasiswa yang akan kita capai begitu. Misal saya daftar LPDP nih, nah LPDP itu mencari orang-orang yang siap berkontribusi. Jadi teman-teman harus benar-benar melakukan riset terkait kontribusi. Nah, kontribusi yang diinginkan LPDP itu seperti apa. Sekarang pemerintah Indonesia fokusnya penyelesaiannya itu pada bidang seperti apa. Nah, jangan sampai kita malah memberikan permasalahan yang sebenarnya dalam waktu dekat atau pemerintah juga sedang menyelesaikan itu. Jadi benar-benar kita diminta untuk berinovasi. Nah, dan itu juga sebenarnya akan dituangkan di essay kita pada saat seleksi administrasi. Nah, kemudian selain riset, teman-teman benar-benar menurut saya kita tuh benar-benar butuh circle. Nah, karena ya kadang-kadang kita bakal menyerah, mungkin ya bakal capek, tapi kalau kita berada di circle itu kita bisa saling menyemangati begitu. Kayak saya pernah pada saat itu kita udah janjian nih nggak boleh ada yang kerja soal ya, nanti kita belajarnya bareng-bareng pas malam. Tiba-tiba ada yang kirim soal pagi-pagi, terus bilangnya maaf saya lagi gabut. Nah, jadi dari situ tuh saya bilang, loh ini gabutnya kok kerja soal. Nah, jadi dari situ mungkin ini mindset kita juga yang diubah, bahwa untuk mencapai sesuatu itu kita membutuhkan proses, dan proses itu yang harus kita perbaiki, dan bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang di mana kita bisa saling mensupport. Kemudian selain circle juga kita perlu komitmen dan konsisten ya terhadap apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Terus juga
perhatikan semua berkas-berkas yang harus di-apply, kemudian teliti sih yang paling penting juga, jangan sampai malah kita buru-buru apply tapi malah ada yang salah upload mungkin, nah itu bisa gagal. Terus juga sebisa mungkin tidak mengupload atau tidak mensubmit di H-1 atau H- beberapa jam lah gitu, karena ini kan kadang-kadang tuh servernya down. Nah kan sayang banget begitu kita nggak daftar beasiswa hanya karena hal seperti itu begitu. Nah, sekarang kan teman-teman kita di Mandua Sopeng ini sedang mengikuti KSM. Mungkin kakak punya pesan-pesan khusus buat teman-teman yang sedang berjuang mengikuti KSM? Buat teman-teman semua yang sedang memperjuangkan KSM ataupun yang sedang mempersiapkan KSM, bahwa di dalam kompetisi itu kita tidak sedang berjuang dengan orang lain, tapi bagaimana kita berjuang dengan diri kita sendiri, bagaimana kita melawan diri kita sendiri, bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri, dan itu dengan memperbaiki diri setiap harinya. Sekiranya apa yang perlu kita perbaiki setiap harinya, dan itu akan membawa kita menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Jadi usahakan yang terbaik, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik, karena hasil itu tidak hanya sebatas kita menjadi juara nih, tapi bagaimana proses kita untuk ke sana, itu adalah hasil yang tidak bisa orang lain dapatkan. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih tips atau cara belajar menghadapi ujian yang mungkin bisa memotivasi penonton atau sahabat madrasah di luar sana? Untuk belajar sendiri, yang paling penting menurut saya, yang paling pertama itu niat ya. Kalau kita belajar cuma niatnya untuk saya mau dapat nilai 100 nih, saya mau dapat 90 nih, saya rasa itu terlalu sempit ya. Tetapi bagaimana nilai 100 ini nanti akan membawa kita ke 10 besar mungkin. Kenapa nih kalau kita masuk 10 besar nih? Nah, itu berkelanjutan begitu sampai kita punya alasan, di mana alasan itu yang ketika kita merasa capek, merasa lelah untuk belajar, itu tuh membangkitkan semangat kita lagi untuk belajar. Jadi selain niat, kita juga punya tujuan nih kenapa kita belajar. Kemudian yang selanjutnya, kita punya manajemen yang baik. Nah, kalau saya sendiri sih saya lebih fleksibel ya. Saya tidak pernah menetapkan bahwa sore saya belajar nih. Itu waktu saya mungkin saya sudah menetapkan hal itu, karena apa ya? Kan kalau di sudah ada jadwalnya tuh, sekolahnya sampai jam sekian, kegiatan ekskulnya hari ini jam ini. Nah, jadi diselipin tuh belajarnya saya kapan. Tapi pada saat kuliah itu menurut saya agak berbeda ya, karena di kuliah kita masuk organisasi, jadwal rapatnya tuh suka dadakan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya membuat saya lebih fleksibel lagi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu gitu. Ya, benar sekali, itu penting banget. Nah, jadi itulah tadi. Kalau kamu berkait. Nah, jadi itulah tadi. Nah, itu tadi bincang-bincang seru. Nah, itulah tadi bincang-bincang seru kita bersama Kakak Ainun yang sangat memotivasi, sangat bermanfaat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, terutama penonton di luar sana. Dan terima kasih buat Kak Ainun yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.